Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmatnya sehingga pada kesempatan malam yang berbahagia ini insyaallah taala kita akan melanjutkan kajian online kita bersama guru kita Al-Ustadz Roni Nurishmansyah hafizahullah ta'ala. Alhamdulillah, saat ini sudah memasuki di pertemuan yang ke-15 dari kajian kitab Kaifatu Wajihul Ibtila, yaitu kaidah menghadapi musibah, yang mana kitab ini Masya Allah banyak sekali kaidah-kaidah yang sangat bagus untuk kita pelajari. Tapi ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, Alhamdulillah saat ini sudah tidak hanya Al-Madinah TV yang menayangkan live streaming ini, melainkan ditayangkan juga oleh Sriwijaya Mengaji, Roja Darussalam Palembang, dan disiarkan ulang oleh Radio SQFM Jayapura. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa di akhir kajian insyaallah ta'ala kita akan buka sesi tanya jawab yang mana bagi Anda yang ingin bertanya, silakan kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor interaktif 082278175837, atau bisa langsung hubungi di nomor-nomor media yang ikut relay pada kesempatan malam hari ini. Tapi ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, langsung saja kita coba untuk hubungi Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Tan? Alhamdulillah. Tayyib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita sudah terhubung bersama Ustadz di sini, dan untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada Al Ustadz falyatafadhal mashkura. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ala alihi wa ashabihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian kita tiap malam, membahas kita kaifatu wajihul ibtila, bagaimana akan menghadapi ujian dan cobaan, membahas 1-3 kaidah dalam menghadapi musibah. Sekarang pertemuan kita yang 15 sudah 2 minggu. Sekarang kita masuk ke kaidah ke-20, yaitu kita harus menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia masih mirip serupa dengan makna tawakal, bergantung. Di antara makna lain adalah tafwid, menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ghafir ayat ke-44, dan yang mengucapkan Nabi Isa dari keluarga Fir'aun dan Nabi alaih, Al-Fawwidu amri ilallah innallaha basyirun bil ibad, dan aku serahkan urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sangat teliti untuk melihat hamba-hambanya. Jadi maksud di sini adalah kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan menentukan siapa saja yang menyerahkan urusan kepadanya. Di antara rahasia firman Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 216, dan ini kita ulang beberapa kali. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum
Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kalian membenci sesuatu, tidak senang sama sesuatu, padahal itu yang terbaik bagi kalian. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu, tapi itu buruk bagi kalian. Allah mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Dan Syekh di sini mengatakan ada rahasia dari ayat ini. Yang pertama, ayat ini menuntun kita untuk senantiasa berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah yang tahu mana yang terbaik dalam urusan kita. Sehingga kita diperintahkan untuk tafwid, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita punya teman, ya punya partner bisnis, misalnya atau partner kerja yang mereka memang totalitas dalam pekerjaannya, kredibel, punya potensi, punya power di sana, kita merasa tenang. Soal ini saya keren sama kamu, misalnya kamu jago di sini. Dia jago misalnya dalam masalah editing, kita minta tolong sama dia, maka hati kita menjadi tenang. Ada yang jago masalah akunting, kalau ada masalah rekap keuangan, serahin sama dia jago, ya sarjana di sana, dia juga banyak pengalaman, sehingga hati kita menjadi tenang. Kalau manusia saja kita serahkan urusan kepada yang ahlinya, kita merasa tenang. Bagaimana dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita serahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ketika kita ditimpa musibah, maka hati kita menjadi tentram. Karena kita serahkan urusan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, di antara rahasianya, setelah kita pahami bersama ayat yang tadi, maka kita jangan memaksa suatu pilihan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena barangkali pilihan kita itu tidak baik untuk kita, memiliki mudarat, memiliki bahaya, atau akhir kesudahannya tidak indah. Karena itulah boleh kita meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, boleh kita memilihkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi endingnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa yang Allah takdirkan untuk kita itulah yang terbaik untuk kita. Kita boleh berusaha, kita boleh minta, kita boleh berharap, ya, menulis harta, tapi ingat akhir kesudahan, ya, endingnya, hasilnya, buahnya itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita paham Allah yang paling tahu tentang urusan kita. Kemudian poin yang ketiga, ketika kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ridho dengan apa yang telah Allah tuliskan untuk kita, maka Allah akan membantu kita untuk mensyukuri atau sabar terhadap pilihan yang Allah berikan kepada kita. Misal nih, A sama B, kita tuh pengen A, tapi ternyata Allah takdirkan kita dapat B, dan ternyata hati kita berat. Tapi ingat, ketika kita meyakini urusan ini milik Allah dan kita ridho terhadap Allah, apa yang Allah berikan untuk kita, yang pilihkan untuk kita si B tadi, maka Allah akan bantu kita untuk mensyukuri yang B, untuk melihat keindahan yang ada pada B tadi. Karena inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi bulat tekad kita, menjadi kuat azam kita, dan kita bisa bersabar. Dan ternyata kita akan melihat keindahan, kebaikan yang indah, atau hikmah. Misalnya seandainya masih tetap buruk dalam pandangan kita, ada hikmah-hikmah di balik itu. Ini kapan kita dapetin? Kalau kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, kalau kita serahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan istirahat, rileks, tenang dari hal-hal yang dari pemikiran-pemikiran yang membingungkan. Karena kalau kita menyerahkan urusan kepada diri sendiri, memilih A, B, C, D, banyak jenis pilihan,
kita kan capek, kita kan lelah, bingung, pusing, mana sih yang harus saya pilih. Beda kalau kita serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita libatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah yang menentukan mana yang terbaik, maka hati kita menjadi tenang. Kalau kita hanya mengadakan asumsi-asumsi kita, rencana-rencana kita, pengaturan-pengaturan kita, maka hati kita akan menjadi kacau. Karena itulah ya seorang hamba yang berada dalam pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kemudian dia dapatkan apa yang Allah pilihkan untuknya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan ya keindahan atau hikmah-hikmah yang tidak akan membuat kita kecewa kalau kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kalau kita menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ingat kita sedang menyerahkan urusan kita kepada Zat yang bisa menjaga dan melindungi kita semua. Maka di antara hal yang sangat indah ketika kita ditimpa musibah, kita serahkan urusan ini pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengakhiri ini semua. Ya, ini di antara hal yang harus kita perhatikan bersama ketika kita ditimpa musibah. Kemudian kaidah yang ke-30, ini kaidah yang juga tak kalah indah, adalah berharap imbalan, ganjaran, dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita ditimpa musibah, ingatlah di balik itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan pahala, menjanjikan ganjaran, menjanjikan imbalan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari Ummu Salamah radhiyallahu ta'ala anha, dia berkata, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Rasulullah SAW bersabda, la min muslimin tusibuhu musibah, tidaklah seorang muslim ditimpa musibah, fayaqulu ma amarallah, kemudian dia mengucapkan apa yang Allah perintahkan kepadanya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini kalimat istirja. Sungguhnya kita adalah milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala pada musibah yang menimpaku dan berilah ganti untukku yang lebih baik. Dan ketika itu ya Nabi mengatakan kalau seorang ditimpa musibah mengucapkan ucapan ini, ya baguslah dihafalkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kata Nabi, illa akhlafullahu lahu khairan minha, kecuali Allah pasti akan ganti untuknya sesuatu yang lebih baik, insyaallah. Kalau kemudian cerita, kalau mata Abu Salamah, ketika suaminya Abu Salamah wafat, terkena luka dalam sebuah penyergapan, kemudian luka tersebut bertambah sehingga akhirnya beliau meninggal dunia. Ummu Salamah, istri beliau, mengucapkan ini, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Kemudian dia bertanya, aku bertanya, ayyul muslimin khairun min Abi Salamah aw baitin hajara ila Rasulillah. Ya. Bertanya dalam hati, berkata dalam hati, siapa sih muslim yang lebih baik dari Abu Salamah, keluarga pertama yang hijrah menuju Rasulullah SAW, pasangan yang hijrah kepada Rasulullah, Abu Salamah dan Ummu Salamah, hijrah ke Habasyah, hijrah ke Madinah. Pertanyaannya, kemudian Fa'atuma ini kultuha. Kemudian ya kemudian membaca doa tersebut, ya doa tadi, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha, fa akhlafallahu li Rasulullah. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ganti ya kepadaku, untukku, ya suamiku, yaitu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insyaallah.
Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah 155 sampai 157. Allah mengatakan, "Wabasyiris sabirin." Wabasyiris sabirin. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa mereka? Jadi tidak asabat tiba, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka adalah orang yang ketika ditimpa musibah, dihentakkan pertama mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian lihat ayat selanjutnya, kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Maka mereka mendapatkan 3 hal. Mereka itulah yang mendapatkan yang pertama, salawat min rabbihim. Salawat dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat di sini artinya adalah pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah itu tadi orang yang tadi diberi petunjuk, diberi hidayah. Yang pertama salawat, yang kedua rahmat, yang ketiga adalah hidayah. Dan dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik, beliau mendengar Nabi bersabda, Innallaha qala, Allah berfirman. Arti ini hadis qudsi. Idza batalaitu 'abdi bi habibataihi sabar. Apabila aku memuji hambaku dengan 2 benda yang paling dicintai, Allah ambil 2 benda yang paling dicintainya. Sabar, kemudian dia bersabar. Awatu min umal jannah, maka aku akan mengganti bagi keduanya yaitu surga. Apa habibataihi tadi? 2 hal yang paling dicintainya tadi. Yuridu ainai, maksudnya adalah kedua matanya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Tirmidzi. Dari saya adalah Syari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza mata waladul abdi," apabila seorang anak hamba, jadi seseorang anak dari seorang hamba meninggal dunia, qala Allahu li malaikatihi, Allah tanya kepada malaikat-malaikat, "Qabattum walada abdi?" Apakah kalian sudah mencabut nyawa anak dari hambaku? Fayaquluna na'am, dia katakan iya. Fayaqulu qabattum thamarata fuadi, apakah kalian benar telah mengambil buah hatinya, ya buah jiwanya? Kemudian malaikat mengatakan fayaquluna na'am, iya. Fayaquluna zakala abdi, apa yang hambaku katakan? Dia seorang hamba yang kehilangan putra putrinya. Fayaqulun, malaikat bilang, hamidaka wastarja, ia memujimu dan mengucapkan kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lihat kata Allah Subhanahu wa taala, fayaqulullah ibnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu baital hamdi, bangunkan untuknya rumah di surga dan berilah nama rumah tersebut Baitul Hamdi, rumah pujian. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi banyak keutamaan ganjaran pahala bagi orang-orang yang bersabar ketika ditimpa musibah. Ingat di surga, ingat hidayah dari Allah, rahmat dari Allah. Allah gantikan dengan yang lebih baik. Itu adalah hal yang sebenarnya membuat hati kita menjadi lebih tenang, ya, tidak hanya dalam kesedihan ketika ditimpa musibah. Karena kalau kita bersabar, Allah akan berikan balasan yang jauh lebih besar dari apa yang hilang dari diri kita. Dalam hadis yang lain, Nabi bersabda dari sahabat Abu Hurairah dalam hadis Bukhari, yaqulullahu ta'ala, Allah
berfirman dalam hadis qudsi, "Man li abdil mu'min 'indi jazaa'un idza qabattu sufiyahu min ahli dunya umahtasabah ila jannah." Insyaallah tidaklah ada balasan yang lebih pantas, yang lebih cocok untuk hambaku yang beriman, yang ketika aku mewafatkan orang yang dia cintai. Insyaallah kita punya orang yang kita cintai. Di antara hiburan bagi orang-orang yang kehilangan orang yang kita cinta, kehilangan orang yang kita sayang dalam hidup kita, karena kebersamaan dengan mereka memang tak selamanya hidupnya. Minah hidupnya dari penduduk dunia. Kehilangan orang tuanya yang selama ini mendidiknya, membersamainya, kehilangan istrinya yang selama ini menemani hari-harinya, kehilangan buah hatinya, kehilangan orang-orang yang kita cinta, mungkin juga sahabat, atau guru, atau murid, atau teman yang sama-sama berdakwah. Kehilangan mereka, kemudian ikhtisabah, dia bersabar, berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikhlas menerima kehilangan, ikhlas menerima kepergian ila jannah, melainkan balasan yang lebih pantas adalah surga. Ingat surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak mungkin mengambil orang yang kita cinta, melainkan akan berikan balasan yang lebih indah, itu surga. Tidak main-main Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita kalau kita bersabar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita kembali dengan orang-orang yang kita cintai dan sayangi yang telah mendahului kita di dunia. Kemudian hadis selanjutnya Bukhari Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamutu li ahadin minal thalathatu minal walad." Tidaklah ada seorang muslim yang ditinggal wafat oleh 3 anaknya, 3 putra-putrinya. Kalau kita kehilangan satu saja, ya sedih. Nanti ketika kehilangan Ibrahim, putra terakhir beliau menangis. Ini kehilangan 3. Kemudian kata Nabi, tamassuhun nar illa tahillatal qasan. Jadi tidaklah dia disentuh oleh api neraka melainkan seukuran kadar lamanya pembebasan sumpah. Artinya ya sedikit sekali kalaupun memang disentuh api neraka. Kalau dia bersabar, kehilangan buah hatinya, 3 buah hatinya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan bebaskan dia dari api neraka. Allah akan jaga kulitnya agar tidak disentuh oleh api neraka. Ini dalil-dalil yang kita sebutkan yang menunjukkan kepada kita ya agar kita bersabar, agar kita berharap pahala, karena itu sungguh balasan ganjaran. Allah janjikan luar biasa bagi orang-orang yang ditimpa musibah. Ketika kita sekarang ditimpa wabah COVID-19 ya, sebenarnya di antara kita ditimpa musibah, kehilangan pekerjaan, mungkin ada yang ditimpa sakit, positif, atau kehilangan orang-orang yang kita cintai. Ingatlah ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang ketika ditimpa musibah dia mencoba untuk bersabar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan ya setelah kemarin pembahasannya ya tentang berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga kita percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya adalah kita menyerahkan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian mungkin yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga bermanfaat, semoga menghibur hati-hati kita, yang melibur duka lihat di dada kita, sehingga kita semakin kuat dan tegar dalam menghadapi musibah yang Allah timpakan dalam kehidupan kita. Demikian saya kembalikan kepada moderator.
Ustadz jazakallah khairan atas ilmunya. Ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada yang ingin bertanya, silakan mungkin bisa langsung melalui via WhatsApp ataupun pesan singkat di nomor interaktif di 082278175837, atau bisa langsung di media-media lain yang mengikuti relay pada kesempatan malam hari ini. Ustadz sudah masuk di pertanyaan yang pertama. Assalamualaikum Ustadz. Mendengar berita yang mengatakan tidak ada sholat id, dan apakah jadi sholat sendiri atau berjamaah, dan bolehkah ketika berjamaah hanya 3 orang Ustaz? Syukran Ustaz. Ya, ketika seseorang ya diperintahkan oleh negara untuk meninggalkan atau tidak diperkenankan untuk sholat id, ya, maka dia tetap mengerjakan sholat id, ya, tetap mengerjakan sholat id, ya. Maka mazhab di negeri kita Syafi'iyah mengatakan bahwasanya sholat id ini sunnah, ya, artinya boleh ditinggalkan, ya, boleh ditinggalkan. Akan tetapi pendapat yang lebih hati-hati adalah lebih baik kita tidak tinggalkan, karena ada sebagian ulama juga mengatakan wajibnya fardu ain, dan ini pendapat yang lebih hati-hati. Karena itu kita tetap mengerjakan sholat id meskipun di rumah. Ada caranya ya seperti sholat biasa 2 rakaat dengan 7 takbir dan 5 takbir di rakaat yang kedua, selain takbiratul ihram dan takbiratul intiqal, dan dilakukan secara berjamaah. Dilakukan secara berjamaah meskipun 3 orang, insyaallah tidak mengapa. Allah taala alam. Baik Ustadz, syukran atas jawabannya. Semoga dapat didengar baik oleh pendengar ataupun oleh penanya yang menanyakan pertanyaan tersebut. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya Ustadz. Bismillah. Apakah hukum bekerja di bank Ustadz? Syukran Ustadz. Hukum bekerja di bank ya tidak diperbolehkan di dalam Islam, karena bank tidak lepas dari akad-akad yang mengandung unsur riba. Sedangkan kata Allah Subhanahu wa taala, wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Dan riba salah satu hal terlarang yang Allah jelaskan keharamannya dalam Al-Quran. Sehingga tolong menolong ya atau bekerja di riba, baik saat kemudian customer service atau yang itu resepsionis atau yang semisalnya, itu termasuk dalam ayat dalam surah Al-Maidah ayat kedua, wala ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Jangan kalian saling tolong menolong dalam dosa dan keburukan atau dosa dan perselisihan, sehingga tidak diperbolehkan seorang bekerja di riba. Dan semoga teman-teman kita yang masih bekerja di riba ayo diberikan pekerjaan yang jauh lebih baik. Meskipun memang ada sebagian ulama yang memberikan keringanan ke hukum khusus bagi orang yang kerja di riba, diperbolehkan jika memang dia mampu mengubah kebijakan-kebijakan perbankan. Misalnya dia memiliki posisi yang tinggi, ya, sehingga sebagian ulama memperbolehkan
Adapun kalau kita hanya mencari pekerjaan, mencari harta, mencari nafkah dengan kerja di bank, maka ini tidak diperbolehkan. Allah Ta'ala. Baik Ustadz, syukron atas jawabannya. Semoga dapat didengar baik oleh pendengar ataupun penanya. Kita masuk ke pertanyaan selanjutnya. Bismillah. Ustadz, apakah termasuk kurang tawakal ketika saat musibah ini ada pembagian sembako, kita terlalu berharap untuk mendapatkan pembagian tersebut Ustadz? Syukron Ustadz. Ada gimana? Ketika musibah saat ini kan banyak sekali pembagian sembako maksudnya Tan. Terus orang tersebut terlalu berharap, apakah ini termasuk berkurangnya tawakal Ustadz? Ya. Nah Ustadz, syukran Ustadz. Kalau yang dimaksud adalah berharap donasi, karena memang kita butuh, ya. Karena kita kesulitan ekonomi, finansial, dan kita merasa membutuhkannya, boleh berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Asal tidak boleh meminta-minta, ya. Jadi berharap ingin, ya. Ini hal yang manusiawi, sehingga tidak masalah. Tapi kalau dia sampai melakukan hal tercela, meminta-minta, memaksa, seperti sebagian kasus di Indonesia, ya, para orang-orang menstop mobil donasi makan, jadi dihalangi begitu. Ini bukan suatu perbuatan yang terpuji, sehingga tetap kita berharap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mencukupkan kita baik dengan usaha kita maupun dari kebaikan dan dermawanan para donasi yang ada. Allah Ta'ala. Tapi Ustadz, cukup insya Allah. Mungkin langsung bisa Ustadz tutup. Ya, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mudahkan segala urusan kita dan Allah mengangkat wabah yang saat ini sedang melanda diri kita dan memberikan kita pahala atas kesabaran tersebut. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan atas ilmunya kepada Ustadz. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat dan menambah wawasan ilmu kita semua pada kesempatan malam hari ini. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah telah selesai kajian kita, kajian kitab Kaifa Tuwajihul Ibtila, yaitu kaidah menghadapi musibah, yang mana pada saat ini sudah memasuki di pertemuan yang ke-15. Dan insyaallah ta'ala di pertemuan selanjutnya di waktu yang sama di pukul 8.30 waktu Indonesia Barat, insyaallah kita akan lanjutkan kembali kajian kita, insyaallah biiznillah. Karena insyaallah kajian ini sebentar lagi selesai, yang mana kurang lebih sekitar 8 hari ataupun sebelum Ramadan insyaallah akan selesai. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, sekali lagi kami ingatkan bagi yang ingin bertanya bisa langsung kirimkan pertanyaan Anda melalui pesan singkat ataupun WhatsApp di nomor interaktif 082278115837, atau bisa langsung di media-media yang ikut relay ataupun ikut live streaming pada kesempatan malam hari ini. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa sudah sebentar lagi kita akan menemui bulan Ramadan, yang mana kita ketahui pada saat ini masih terkena wabah ataupun virus, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat wabah ini dari negeri kita tercinta ini, agar kita semua kembali bisa beribadah dengan aman dan nyaman, agar kita bisa melaksanakan sholat-sholat ataupun ibadah-ibadah yang mestinya di masjid, insyaallah kita akan bisa lakukan di Ramadan nanti. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwasanya sedang ada progres pembangunan Ponpes Al-Madinah Prabumuli, Jalan Latazan RT 2 RW 1 Padat Karya Gunung Kidul Kota Prabumuli, Sumatera Selatan, yang mana pada saat ini bisa dilihat di layar HP Anda ataupun layar PC Anda, sudah memasuki tahap finishing gedung kelas Ponpes Al-Madinah, yang mana dana yang dibutuhkan sebesar
sebesar 90 juta rupiah. Dan bagi Anda ataupun bagi muhsinin yang ingin ikut partisipasi di pembangunan ini, silakan salurkan donasi Anda melalui rekening berikut di BRI Syariah 014040625654 atas nama BEMB Ponpes Al Madinah dengan kode bank 422, dan bisa langsung konfirmasi transfer di nomor 082307649393. Taib ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, dan kami informasikan bahwasanya nanti insya Allah di hari Sabtu tanggal 28 atau 24 April 2020 jam 1 siang insya Allah akan ada kajian online kembali bersama Al-Ustadz Ahmad Ansori LC Hafizullah Ta'ala, yang mana kajian ini disiarkan langsung dari studio Hamala TV Yogyakarta, dan insya Allah Ta'ala disiarkan di media Al-Madinah TV, Hamala TV, dan media-media partner lainnya insya Allah ikut gabung di kesempatan pada kajian tersebut. Tapi ikhwatal iman, para pendengar pun dimanapun Anda berada, yang mana kajian tersebut sangat bagus untuk kita simak karena berkaitan dengan Ramadan, yang mana temanya kita angkat yaitu bekal Ramadan di musim ataupun di saat musim corona. Tapi ikhwatal iman, para pendengar dimanapun Anda berada, kami segenap tim dan kru yang bertugas mengucapkan jazakumullahu khairan atas atensinya atau perhatiannya. Kami ucapkan agar semoga kita semua untuk bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang kita dapatkan pada kesempatan malam hari ini. Dan kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.